Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ari Anwari dengan NPM 4122412071. Saya mahasiswa Universitas Winaya Mukti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Izinkan saya di sini untuk melaporkan laporan magang saya di PT BPR Kertara Harja Pasroda Kabupaten Bandung, Kantor Cabang Ciwidey. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang kedua yaitu kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian kepada Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, selaku Kaprodi S1 Akuntansi dan juga dosen pembimbing saya selama kegiatan magang. Dan tak lupa kepada pihak PT Bank Perekonomian Rakyat Kertara Harja Perseroda Kabupaten Bandung, terkhususnya di kantor cabang Ciwidey yang telah memberikan kesempatan saya untuk magang di tempat tersebut. Pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu tentang satu, tentang profil perusahaan, yang kedua yaitu tentang aktivitas magang, yang ketiga yaitu tentang prosedur pemberian kredit, yang keempat yaitu tentang hasil pelaksanaan magang, dan yang kelima adalah kesimpulan dan juga saran. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang profil perusahaan, di mana Bank Perkreditan Rakyat Kertara Harja Persoroda Kabupaten Bandung ini adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi umum dan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bandung. Guna mendorong pertumbuhan, perekonomian, dan pembangunan di daerah Kabupaten Bandung. BPR Kertara Harja ini memiliki berbagai produk, tabungan, kredit, dan deposito. Namun, selain itu juga BPR ini juga melayani berbagai pembayaran seperti pembayaran pembelian listrik, pembayaran telepon, pembayaran IndiHome, pembelian pulsa, pembayaran BPJS, cicilan kendaraan, dan transfer ke bank lain. BPR Kertara Harja ini telah memiliki 14 kantor cabang dan dalam perkembangannya telah memiliki 11 kantor kas dan juga 2 kantor pos pelayanan yang tersebar di Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya mengenai sejarah singkat PT Bank Perekonomian Rakyat Kertara Harja Persroda Kabupaten Bandung. Bank ini bermula pada tahun 1976 dengan nama Bank Karya Produksi Desa atau BKPD dengan status otonom 15 kecamatan. Jadi dulunya itu bank ini adalah bank setiap kecamatan yang kemudian berubah nama pada tahun 1979 menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau PDBPR. Namun pada tahun 2010, PDBPR se-Kabupaten Bandung di 15 kecamatan itu berkonsolidasi menjadi PDBPR Kabupaten Bandung. Kemudian untuk memperkuat statusnya, PD BPR Kabupaten Bandung yang telah berkonsolidasi berubah status menjadi PT BPR Kertara Harja. Kemudian pada tahun 2019 berubah nama kembali menjadi PT BPR Kertara Harja Perseroda Kabupaten Bandung yang berpusat di Soreang. Selanjutnya ada misi dari PT BPR Kertara Harja, yang mana misinya yaitu membangkitkan dan mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dengan akses layanan menguntungkan, membangkitkan kemitraan strategis yang berfokus pada UMKM untuk meningkatkan perekonomian daerah, menyelenggarakan layanan digitalisasi dengan keunggulan teknologi yang berorientasi pada kebutuhan pasar untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada struktur organisasi PT BPR Kertara Harja Perseroda Kabupaten Bandung, Kantor Cabang Ciwidey.
di mana Direktur Utama PT BPR Kertarahaja Pasroda Kabupaten Bandung ini adalah dipimpin oleh Bapak Aep Hendar Cahyadi. Kemudian ada Direktur yaitu Bapak Boy Verly Sumaat-Maja. Kemudian ada pimpinan cabang kantor cabang Ciwidey yaitu Bapak Isa Setiadi. Kemudian ada Bapak Kasih Pemasaran yaitu Bapak Yusuf Mustafa. Kemudian ada Kasih Umum yaitu Ibu Milawati, dan kemudian ada Kepala Kantor Kas Alam Endah yaitu Ibu Dena Fitrianti. Kemudian ada pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada Kasih Pemasaran yaitu admin kredit dan kelengkapan dokumen yaitu Ibu Ismi, Ibu Tin, dan juga Ibu Mega. Kemudian ada analisa kredit dan juga account officer yaitu Bapak Novi Kristanto. Kemudian ada marketing officer yaitu Bapak Chandra Sumardiana. Kemudian ada asisten marketing officer yaitu Bapak Randi Saiful Muhtadi dan juga Bapak Irfan Mughni. Kemudian ada juga pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada kasih umum yaitu teller induk yaitu Ibu Yunia Prawati. Kemudian ada customer service yaitu Ibu Mustika Nurlatifa. Kemudian ada collection yaitu Bapak Hendra Sopandi dan juga Bapak Dadang Wahidin. Kemudian ada pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kas Alamenda yaitu ada customer service yaitu ada Bapak Wahyu Solihin. Kemudian ada teller Ibu Ria Badriah, kemudian ada juga marketing officer yaitu Bapak Hamdan Kuswendi. Selanjutnya yaitu tentang aktivitas magang, di mana pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yang mana dimulai dari tanggal 21 Oktober 2024 sampai 10 Januari 2025, atau setara dengan 20 SKS perkuliahan. Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT BPR Kertarahaja Peseroda Kabupaten Bandung, kantor cabang Ciwidey. Sistem pembagian jam kerja yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat, dimulai pada pukul 8 pagi sampai jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Adapun ketentuan berpakaian yang disarankan oleh perusahaan yaitu pada hari Senin yaitu memakai kemeja oranye dan juga celana krem. Pada hari Selasa kemeja hijau, celana hitam. Hari Rabu yaitu kemeja putih dan celana jeans. Dan hari Kamis yaitu kemeja batik dengan bawahan bebas asal sopan. Dan juga hari Jumat bebas asal sopan. Namun sebetulnya pihak perusahaan tidak mewajibkan eh, pemagang memakai pakaian yang telah ditentukan atau boleh disesuaikan. Asalkan pakaian peserta magang rapi dan juga sopan dalam menjalankan kegiatan magang. Dan dalam magang ini saya ditempatkan di bagian teller oleh pembimbing yang nantinya membantu menyelesaikan tugas teller. Adapun kegiatan-kegiatan magang yang saya lakukan, yaitu yang pertama dropping cash, di mana pada aktivitas ini saya membantu teller untuk menyiapkan dan menghitung uang yang dipakai untuk transaksi penarikan pada setiap pagi. Kemudian membuat voucher atau nota setoran dan penarikan, di mana voucher atau nota merupakan alat bukti sah bahwasanya nasabah telah melakukan transaksi baik itu penarikan maupun penyetoran. Yang dimana di dalam voucher tersebut itu harus sudah tervalidasi dan ditandatangani oleh teller dan pihak nasabah yang melakukan transaksi. Di dalamnya tertera tanggal nominal dan keterangan untuk setiap transaksi yang dilakukan. Kemudian menyusun voucher yang telah ditandatangani oleh teller dan diperiksa dan telah ditandatangani kemudian disusun setiap harinya untuk dibuat menjadi sebuah laporan harian. Kemudian ada juga kegiatan lapangan. Saya juga pernah diajak untuk terjun ke lapangan untuk menarik tabungan di pasar Selasa. Kemudian menghitung dan membereskan uang hasil setoran. Di mana setiap hari saya selalu diberi tugas untuk menghitung dan membereskan uang setoran dengan memisahkan uang berdasarkan nominal dan tahun emisi uang tersebut. Selain itu juga saya pernah diberi tugas untuk melakukan rekonsiliasi bank eh, yang terhadap bank yang bersangkutan dengan Bank BPR Kertarahaja, yaitu Bank Mandiri dan juga Bank BRI. Kemudian
saya juga pernah ditugaskan untuk menerima berkas kredit, di mana saya diajarkan untuk sistem pengajuan serta persyaratan untuk pengajuan kredit di bank bersangkutan dengan menerima berkas-berkas yang menjadi persyaratan kredit. Kemudian saya juga berkegiatan untuk menyusun bukti transaksi bulanan. Saya diajarkan menyusun bukti transaksi bulanan secara rapi dan juga sistematis. Kemudian, yang tentunya saya diajarkan untuk melayani nasabah secara baik, ramah, dan juga sopan, dan juga secara profesional apapun kondisinya. Dan yang terakhir, saya juga pernah diajarkan untuk membuat rekening baru atau tabungan baru, di mana eh, pembukaan rekening tersebut dilakukan secara manual dan juga digitalisasi. Tentang prosedur pemberian kredit di PT BPR Kertaraharja Persada Kabupaten Bandung. Ada 4 tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Pengajuan oleh nasabah, di mana nasabah harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam pengajuan kredit. Yang kedua yaitu tahap analisis kelayakan yang akan dilaksanakan oleh pihak bank, yaitu bagian akun officer, di mana akun officer ini akan melakukan BI checking terhadap nasabah yang mengajukan kredit dan juga akan melakukan analisis 5C. Selanjutnya yaitu masuk kepada tahap proses persetujuan, di mana setelah nasabah lulus pada analisis kelayakan, akan ada proses persetujuan, di mana proses persetujuan ini ada perjanjian antara nasabah dan juga pihak bank mengenai dana dana yang bisa dicairkan dan juga hak dan kewajiban para nasabah. Kemudian pada tahap akhir yaitu tentang pencairan dana. Uang akan diberikan pihak bank kepada nasabah yang mengajukan kredit sesuai dengan nominal yang telah disetujui sebelumnya. Namun di PT BPR Kertaraharja ini selain dari 4 proses prosedur pemberian kredit ini ada juga tahap pendampingan untuk mencegah kredit macet pada nasabah. Upaya penanganan kredit macet yang dilaksanakan di PT BPR Kertaraharja Prasaroda Kabupaten Bandung ini yaitu berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia SEBI nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, yaitu yang berisi 3, yaitu yang pertama rescheduling atau penjadwalan kembali, yang kedua yaitu reconditioning atau persyaratan kembali, dan yang ketiga yaitu restructuring atau penataan kembali. Kemudian, apa sih hasil pelaksanaan magang yang didapatkan saya selama magang? Tentunya banyak sekali, banyak sekali. Yang pertama itu ada soft skill, di mana dengan magang ini meningkatkan komunikasi yang baik, dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga disiplin, kemampuan beradaptasi, dan juga meningkatkan ketelitian dan juga pengetahuan saya selama magang. Dan juga hard skill saya benar-benar menambah karena bisa meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Word dan juga Excel, dan juga menambah pengetahuan dan kemampuan dalam mengoperasikan sistem yang digunakan perusahaan, yaitu IBS atau International Banking System. Kemudian juga saya menjadi mampu untuk membuat rekening baru secara manual maupun digital. Kesimpulannya yaitu perusahaan tempat saya melakukan magang telah melakukan kinerja bank dengan baik, sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga peraturan pusat yang telah dibuat. Dalam pengajuan kredit di perusahaan tempat saya menulis ada beberapa tahapan yang harus dilakukan saat mengajukan kredit, di mana prosedur tersebut ialah pengajuan kredit oleh nasabah, kelayakan analisis kelayakan kredit, proses persetujuan, hingga pencairan dana. Dan untuk mengurangi resiko kredit macet, BPR Kertaraharja selalu melakukan pendampingan terhadap kredit yang diberikan serta lebih
efektif dalam memberikan kredit kepada nasabah. Pelayanan yang baik telah diberikan secara maksimal kepada nasabah oleh seluruh jajaran PT BPR Kertara Harja Seroda Kabupaten Bandung, kantor cabang Ciwidey. Ada sedikit saran yang saya sampaikan untuk PT BPR Kertara Harja. Berdasarkan kegiatan magang yang telah saya lakukan, saya menyadari terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan magang. Maka saya memberikan beberapa masukan yang diharapkan bisa berguna bagi pihak yang bersangkutan. Pada saat melakukan pekerjaan, sebaiknya perusahaan memperkuat pengendalian internnya karena pada saat magang, saya melihat beberapa karyawan telat masuk, bank belum siap ketika jam operasional seharusnya sudah berjalan, sehingga para nasabah harus menunggu lama. Selain itu, pembagian tugas harus diperjelas agar semua karyawan sadar dengan kewajiban masing-masing. Karena pada saat saya magang, saya melihat beberapa karyawan melakukan pekerjaan yang memang bukan tugasnya, dan itu seolah-olah sudah menjadi tanggung jawabnya, padahal bukan tugasnya. Berikut ada beberapa dokumentasi kegiatan magang saya. Ada foto bersama karyawan-karyawan PT BPR Kertara Harja Perseroda Kabupaten Bandung, kantor cabang Ciwidey. Ada juga proses persetujuan, ada juga kegiatan lapangan yang telah saya lakukan, yaitu menarik tabungan di Pasar Selasa, dan juga kegiatan melayani nasabah, dan juga rekonsiliasi yang ada pada dokumentasi kegiatan magang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.